Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da nusud. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matis sehat wal afiyah dhahiratan wa batinatan jasmaniyatan aurahiyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadwatul fi sabilillah aurahatul khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat wa bapak ibu jamaah salat subuh Masjidul Iman dan masjid-masjid sekitarnya, jamaah tafakuruddin, jamaah forum majelis taklim Kota Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan kita kembali. Bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya satu, kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah. Hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, undangan Allah. Jadi hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya alal falah, hayya alal falah. Ini seruan Allah, ini panggilan Allah, ini undangan Allah yang disampaikan oleh lisan muadzin. Yang kedua, hadir kita di rumahnya Allah dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah dan berjamaah adalah perintah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana Sofiyana Zurina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, suriah Nabi, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya sambil mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan kembali tafakur fitin kita ngaji ilmunya Allah, ngaji ilmunya Rasulullah. Kita sampaikan yaitu materi fikih ibadah tentang yaitu hal-hal penting dengan yaitu waris. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum membagi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seseorang meninggal dunia mempunyai peninggalan harta, itu namanya harta warisan.
Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, membagi harta orang tua yang meninggal dunia dibagi kepada anak-anaknya, itu namanya waris. Namanya waris. Sebelum kita jelaskan hal-hal penting pokok dalam membagi waris, jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pokok penting. Satu, seorang orang tua masih hidup membagi hartanya kepada anak-anaknya, itu dalam fikih ibadah, dalam kajian fikih, itu namanya hibah. Jadi orang tua ini masih hidup, tetapi anak-anaknya sudah dibagi. Walaupun toh belum dikelola oleh anaknya, tapi sudah disampaikan, suratnya sudah dikasih, kasih ataupun belum, tapi sudah dibilangin, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ya, membagi harta orang tua, orang tuanya masih hidup, itu namanya hibah. Itu pemberian, bahasa kita itu pemberian hibah. Nah, ketika membagi harta orang tuanya masih hidup, itu namanya hibah. Dalam kajian fikih, hibah itu bisa berlaku hukum waris, bisa berlaku tidak. Kenapa? Karena orang tua membagi, orang tua masih hidup. Nah, bisa dibagi sama. Pasti dengan perempuan dapat 10 sama, boleh. Kenapa? Karena pemberian. Jadi membagi harta orang tua masih hidup, ini namanya hibah, bukan waris. Kalau waris itu membagi harta orang tua sudah nih, ini namanya waris. Ya, kalau membagi harta orang tua masih hidup, satu, bisa berlaku hukum waris, bisa berlaku tidak. Kenapa? Karena hibah, pemberian. Ya, hibah dibagi rata sama. Terus kalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di antara anak itu ada yang kurang beruntung, akhirnya diberi lebih, ataupun anak itu tidak disekolahkan, tidak dikuliahkan, maka bagiannya diwujudkan dengan harta, dilebihkan. Kenapa? Karena hibah. Dalam kajian fikih, pemberian ataupun hibah tidak lebih daripada sepertiga daripada aset. Seperti yaitu apa? Hibah kepada anak kandung, hibah kepada anak angkat, tidak lebih daripada sepertiga daripada aset yang dimiliki. Ini batasan, Pak. Jadi batasan hibah kepada anak angkat tidak dapat waris secara fikih, ya, tapi dapat hibah. Ya. Kemudian ada orang mau menghibahkan, yaitu apa? Hartanya. Ya, di luar yaitu apa? Warisan. Silakan. Dengan catatan tidak melebihi daripada sepertiga aset yang ia miliki. Ketika lebih daripada aset yang ia miliki, ini jadi batal. Contoh, ada orang mau hibah seluruh hartanya. Ya, seluruh, kecuali Abu Bakar loh. Kalau Abu Bakar itu keluar daripada hukum. Abu Bakar Siddiq. Ada orang mau hibah, ya, apa namanya itu, asetnya, seluruh hartanya, yaitu untuk agama, tidak diterima. Yang diterima hanya sepertiga, sisanya dikembalikan kepada keluarga. Ini poin yang pertama. Jadi kalau membagi harta orang tua masih hidup, satu, hibah namanya. Hibah bisa berlaku waris, laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian.
Ini gara-gara Pak Sirahman. Ya, tadi saya sini belum batuk, Pak Sirahman batuk, lalu itu batuk ya. Iya, sekarang akan ya Allah Subhanahu wa taala satu bisa berlaku hukum waris. Hukum waris itu bagian pokoknya adalah adzakaru mithlu hadzil unsain. Adzakaru laki-laki mithlu hadzil unsain, sebagaimana mendapat dua bagian. Ini berlaku hukum waris. Yang kedua tidak berlaku hukum waris, yaitu sama. Laki-laki 10 bagian, perempuan 10 bagian. Boleh. Kenapa? Karena pembagiannya orang tua sebelum meninggal. Ini poin-poin. Kemudian yang kedua, sama sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang langsung titik poin. Ya, kita langsung yaitu apa kepada poin pembagian. Oh, tidak. Dalam kajian fikih ada tiga hal penting, yaitu apa? Sebelum membagi, yaitu apa? Harta waris. Satu, hutang. Sekalian Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kalau pembagian harta waris itu lupa hutang. Kenapa? Kalau takut dapat sedikit banget. Hutang dilalaikan. Oh, tidak. Dalam kajian fikih satu diperhatikan. Almarhum ini punya hutang enggak? Ya. Punya hutang enggak? Baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, secara lisan punya hutang enggak? Kalau punya hutang, sebelum membagi harta waris, dibayarkan hutangnya itu dari hutang. Kenapa? Karena hutang itu adalah adami, Adam, yang harus ditunaikan ketika di dunia. Karena ketika hutang itu tidak ditunaikan di dunia, besok di hari kiamat itu akan dibayarkan dengan amal. Amal. Jadi ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang meninggal dunia membawa amal banyak, tapi hutang juga banyak. Kenapa bangkrut? Ya, karena besok di hari kiamat ya, itu yang hutang itu datang mendatangi ya, fulan bin fulan, engkau belum membayar, yaitu apa? Hutang di dunia sekian. Pada hari ini saya nuntut untuk dibayar. Akhirnya amalnya dikasihkan. Datang lagi dari BRI, itu Pak Haji. Ya, gitu kira-kira gitu. Sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian amalnya dikasihkan. Datang lagi dari BNI, terakhir dari Bank Lampung, terakhir dari Koperasi Pak Haji. Terus sekalian melakukan Subhanahu wa taala, amalnya habis. Minus. Nah, ini namanya bangkrut. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang. Itu adalah kewajiban adami, yaitu apa? Ketika meninggal dunia, maka yaitu apa? Dibayarkan dengan asetnya. Nah, kalau asetnya nggak ada, dengan ahli warisnya. Warisnya nggak ada, ditawarkan kepada jamaah muslimin musliman. Nggak ada yang siap, diambilkan daripada baitul mal. Nah, ini terakhir baitul mal. Baitul mal kita belum jalan. ada UPZ-nya, tapi mau puasa aja jalan. Nah, belum jalan. Baitul mal kita belum jalan. Ini yang pertama, hutang. Yang kedua, wasiat. Wasiat, Pak. Wasiat itu apa? Orang tua perintah untuk mengerjakan sesuatu dikerjakan setelah meninggalnya orang tua. Itu namanya wasiat. Kalau ada orang perintah sekarang dikerjakan, itu namanya perintah. Ya, ada orang tua merintah sama orang tua, ada orang tua merintah sama anak. Ya, untuk sholat, itu namanya perintah. Untuk bekerja, itu namanya perintah. Nah, wasiat ini, seseorang merintahkan sesuatu untuk dikerjakan setelah matinya. Nah, kalau saya mati, kan kira-kira gitu. Saya berwasiat. Bukan saya perintah.
berwasi. Ya. Nah sekarang khotib setiap Jumat itu usikum wa iyyakum bitaqwallah. Berwasiat kepada diriku dan kepada jamaah sekalian. Belum mati kok sudah wasiat. Kemudian nanti dikerjakan setelah matinya Pak Khotib ya. Ini saking pentingnya wasiat, saking pentingnya fatwa. Setiap khotib ya, khotib Jumat dan khotib yang lain berwasiat takwa tidak dikerjakan setelah matinya Pak Khotib, tetapi hari itu juga dikerjakan. Kenapa? Dikatakan wasiat seakan-akan sangat penting takwa itu. Makanya wasiat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum wassam'a wa ta'ata. Ya, aku berwasiat kepada kalian untuk sekalian selalu taat, patuh, tunduk. Sama sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wasiatnya, punya wasiatnya yang tercatat ataupun tidak tercatat. Sama sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih ya, dalam kajian fikih ya ketika kita mau tidur ya itu disunahkan untuk mencatat utang-utangnya kalau punya. Kalau nggak punya mencatat wasiat, kalau punya wasiat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau punya utang-utang yang belum dibayar itu dicatat, diletakkan di bawah bantal. Ataupun ya itu apa wasiat-wasiatnya dicatat, itu sunnah. Seandainya punya, kalau enggak juga enggak. Kemudian jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, hutang ada sudah dibayar atau enggak ada? Wasiat enggak ada. Jamaah sekalian melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu zakat. Zakat. Bagaimana cara menghitung zakat? Dinilaikan aset. Dinilaikan aset yang Anda, baik bergerak, baik rumah, baik mobil, baik anu, dinilaikan standar. Standar Pak Haji. Seandainya punya mobil keluaran tahun 70 yo, harganya ya 10 juta, jangan 100 juta Pak Haji. Kor nanti. Begitu juga kalau punya mobil tahun 2024 ya harganya masih mahal. Jangan dihargai harga tahun 60. Nah, gitu standar. Kalau tanah, rumah, ya standar NJOP. Sekalian melakukan Allah SWT. Setelah dinilaikan aset uang, nilai, maka akan keluarlah yaitu angka sekian. Nah, baru ketemu zakat 2,5%. Ya, jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, memang uangnya belum ada, masih berupa aset, tapi keluarkan dulu daripada yaitu apa? Yang ada asetnya itu. Karena ini kewajiban. Ya, kewajiban seseorang yaitu apa? Sebelum membagi yaitu apa? Harta peninggalan orang tua, yaitu apa? Yaitu zakat. Nah, ini 3 hal penting ya sebelum yaitu apa? Membagi yaitu apa? Harta waris, utang, wasiat, dan zakat. Kemudian jamaah sekalian yang menyatakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pokok-pokok penting dalam pembagian yaitu apa? Harta waris. Memang kalau kita belajar harta waris ini tidak cukup satu pertemuan. Ya beberapa kali pertemuan. Jamaah sekalian menyatakan Subhanahu wa ta'ala, kita pokok-pokok dasar saja. Jamaah sekalian menyatakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya yang mewariskan itu adalah ayah. Jadi ya membagi harta waris itu ketika ayah meninggal. Bagaimana kalau istri meninggal? Belum. Atau ibu meninggal? Belum. Ini dalam kajian fikihnya. Ya. Jadi membagi harta waris itu ketika yaitu apa? Ayah atau bapak. Bapak meninggal, harta peninggalannya bisa dibagi. Kalau belum, berarti belum membagi harta waris, namanya hibah. Ya, seperti pemerintah hibah apa namanya itu apa? Ya kan gitu ada.
wabahnya akan sama pemerintah. Kan nah, kalau dalam kajian fikih orang tua memberi harta kepada anaknya dan orang tua itu masih hidup, itu namanya hibah, pemberian. Pemberian orang tua kepada anak, satu bisa berlaku hukum waris, yaitu 2 untuk laki-laki, perempuan 1. Ini bisa berlaku hukum waris, bisa tidak, yaitu disamaratakan, 1 ataupun 2 boleh. Kenapa? Karena orang tua masih hidup, dengan catatan pemberian orang tua tidak melebihi, yaitu apa, 1/3 daripada aset. Jadi di antara anak itu nggak ada yang lebih daripada 1/3. Ya, seandainya 1/3 lebih, dikembalikan. Karena dalam kajian fikih lebihnya itu batal ataupun tidak sah pemberiannya itu. Baik, jangan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwasanya dalam pembagian harta waris, setelah wasiat ditunaikan, hutang dibayar, zakat ya dikeluarkan, maka tinggallah sekian. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian harta waris dalam kajian fikih, ad-dzakaru mithlu hadil ums. Saya contohkan, seandainya bapak meninggal, istri masih ada, zakatnya, hutangnya, wasiatnya bapak ditunaikan, kemudian masih meninggalkan istri itu dapat 1/8. Ya, ibu-ibu tenang aja Pak Haji, dapat 1/8. Ya, banyak. 1/8 itu banyak, cukup. Ya, cukup. Kalau pensiunannya 8 juta, ya masih dapat 1 juta lah Pak. Ya, cukup lah. Dan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala belum pensiunnya sendiri, ya kan pensiunnya sendiri masih utuh. Ini sendiri 4 juta tambah 1 juta berarti 5 juta lah, cukup lah sebulan. Jadi istri itu dapat 1/8. Ya, ini suami meninggal. Ya, punya istri, punya anak laki ataupun perempuan. Suami meninggal, pembagian harta waris, istri karena masih hidup, ibu masih hidup, ya itu 1/8. Ya, 1/8. Ya, kenapa dapat 1/8? Iya, istri masih hidup, dapat bagian, istri mau hidup juga. Ya, kecuali istri ikut anak tadi. Kecuali istri, yaitu apa, disepakati ikut anak. Berarti apa? Apa namanya itu, istri tidak dapat bagian karena itu ikut anak. Ini contoh ya. Tapi kadang-kadang istri dapat bagian, siapa yang ngurus ibunya, itulah nanti dapat bagian banyak. Itu biasanya seperti itu. Baik, yang sekarang Subhanahu wa taala, ayah meninggal, kemudian punya istri. Seandainya istri atau ibu masih, itu dapat 1/8 daripada aset. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak dapat. Nah, jadi gugur itu meninggal dunia. Punya anak 10 banyak. Tapi 2 meninggal dunia. Tidak meninggalkan ahli waris. Ya, punya anak 10, 3 meninggal dunia belum nikah, ya sudah, berarti dibagi, yaitu apa, anak yang masih hidup. Masalahnya anak yang meninggal dunia itu sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, berarti kalau laki-laki dapat bagian laki-laki untuk ahli warisnya, kalau perempuan itu bagian perempuan untuk anak-anaknya yang masih hidup. Jadi kalau anak ya meninggal dunia belum berkeluarga, itu nggak dibagi. Kadang-kadang karena tidak tahu tentang masalah waris, ini apa? Anak yang sudah meninggal dunia ini dapat bagian. Nah, anak yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan ahli waris, ya berarti statusnya cucu kan, cucu. Kadang-kadang kan kita berpikir cucunya dapat, oh enggak,
cucu ini nggak dapat. Kenapa? Yang dapat bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, bagian bapaknya itulah diberikan kepada cucunya. Gitu. Jadi cucu ini nggak dapat. Dapat bagian bapaknya atau bagian ibunya. Kalau bapak dapat 2 bagian, kalau ibu dapat 1 bagian. Itu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jika ayah meninggal punya istri, ya istri dapat yaitu apa 1/8. Ketika yaitu punya anak laki ataupun perempuan. Ya, kita contohkan satu poin keluarga itu. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dapat apa namanya itu 1/8 untuk istri, nah, anaknya yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Anggap aku mithlu hadzil unsain. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ada istilah pikul sak gendongan. Ya, sak pikul sak gendongan. Ini kita bicara fikih, bukan bicara adat. Ya. Kita tidak bicara adat, tapi kita bicara fikih saja. Bicara fikih. Kalau adat, nggak ketemu Pak Andi, ada tunggu tubang, ada ragil. Ya, itu adat itu. Nah, sekarang latihan Subhanahu wa taala kita bicara fikih, laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Secara sekilas nggak adil. Adil itu sama. Betul. Secara sekilas yang namanya adil itu adalah sama. 1 juta, 1 juta itu adil. Betul. Tetapi dalam kajian fikih, adil itu adalah memberi dengan kadar kebutuhan. Ibu-ibu punya anak 5. Yang 1 masih bayi. Kemudian kakaknya apa ini? Playgroup. Kakaknya TK, kakaknya SD, kakaknya SMP, kakaknya SMA, kakaknya kuliah, punya anak 6, punya anak 7. Bapak Ibu berbuat adil. Semua anak 7 dikasih sangu setiap hari, yaitu apa? 50.000. Yang bayi juga kasih 50.000. Yang playgroup juga 50.000. Yang TK 50.000, SD 50.000, SMP 50.000, kuliah 50.000. Karena itu Bapak kepengen adil. Ini bukannya malah adil. Ini bukannya malah adil. Ini tidak adil. Adil itu adalah memberikan sesuatu melihat kadar kebutuhan. Ya, Bapak Ibu anak yang masih bayi itu bukan uang 50.000. Susu apa? Susu ASI. Yang playgroup itu juga dot. Ya, dot itu sama mainan. Yang TK itu udah mulai air minum sama main sama makanan itu ciki-ciki itu. Iya. Yang SD ya itu bontot sama Subhanahu wa taala. Itu adil. Yang kuliah 50.000 pas untuk yaitu apa? Fotokopi, untuk beli bensin, untuk berangkat kuliah, untuk makan siangnya. Pas. Ini adil, memberikan sesuatu yaitu apa? Melihat kebutuhan. Yang sedikit, yang kecil sedikit, yang besar banyak. Ini adil. Bukannya adil 50.000 semua, ini malah nggak adil. Nah begitu juga Bapak Ibu dalam kajian fikih, laki-laki dapat 2 adil, perempuan dapat 1. Kenapa? Karena laki-laki ini punya tanggung jawab nanti menikah, membawa istri, memberi nafkah, maka bagiannya 2. Nah kalau yang perempuan 1.
Kenapa dikasih satu? Iya, nanti dia menikah dengan suami. Dari pihak suami sana, suami dapat dua bagian. Ya, mempunyai tanggung jawab kepada yaitu apa? Istrinya. Terus kalian lakukan subhanahu wa ta'ala, setelah ditimbang dikaji, adil, laki dapat dua bagian, nanti menikah. Dari pihak istri dapat satu bagian, Pak. 2 tambah 1 berapa? 3. Sekarang yang adiknya perempuan dapat satu bagian, tapi nanti dia menikah dari keluarga sana, suami atau laki-laki dapat dua bagian, 1 tambah 2, 3. Sama, yaitu apa? 3. Masalah sedikit ataupun banyak itu rezeki aja. Rezeki. Kalau dapat pasangan bapaknya RT ya kira-kira segitu, kira-kira kan gitu. Kalau jus ya segitu, kalau cari ya segitu, kira-kira gitu loh Pak. Terus kalau subhanahu wa ta'ala masalah sedikit banyak itu rezeki. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syar'i. Ini fikihnya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ini titik mutlak. Dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang menjelaskan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Satu surat 3 ayat. Malam yahkum bima anzalallah ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Ini ancaman Allah 3 ayat dalam satu surat. Barang siapa yang menghukumi tidak yang ada di dalam apa-apa yang telah kami turunkan yaitu Al-Quran, fa ulaika humul zolim. Siapa yang menghukumi yang tidak berdasarkan Quran, apa-apa yang telah kami turunkan yaitu Quran, mereka digolongkan orang zalim. Ini yang pertama, zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya zalim. Hati-hati ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. 1, tunggulah hari kehancurannya. Hati-hati ketika seseorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tunggulah hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang menghukumi apa-apa yang tidak berdasarkan yaitu Al-Quran, faulaika humul fasikun. Mereka digolongkan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang beriman tapi masih mau maksiat. Itu namanya fasik, Pak. Orang fasik adalah orang yang beriman masih mau berbuat maksiat. Itu namanya fasik. Berarti siapa yang menghukumi yang tidak berdasarkan Quran sama hadis berarti fasik. Kenapa? Karena bermaksiat. Yang ketiga, wa malayamkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan apa-apa yang telah kami turunkan, mereka digolongkan orang-orang yang kafir. Maksudnya bagaimana? Kafir betulan? Tidak. Sifatnya. Zatnya tetap Islam. Zatnya. Tapi sifatnya seperti orang kafir. Zatnya orang Islam. Zatnya orang Islam. Sifatnya pun juga orang Islam. Sekarang ini banyak zatnya orang Islam tapi sifatnya bukan orang Islam. Sifatnya kafir. Nah, sekalian akan orang Islam tapi sifatnya seperti orang kafir. Kenapa? Karena tidak patuh tunduk pada perintah Allah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang akan subhanahu wa ta'ala, ya, ini pokok yaitu apa? Dalam yaitu apa? Pembagian harta waris masih banyak itu penting dalam pembagian harta waris. Ya, karena waktu yaitu apa? Sangat terbatas, membatasi kita hanya sampai di sini. Kajian kita pada bagian yang kedua adalah diskusi dialog.
memang kita sengaja untuk waktu diskusi dialog ini diberikan kesempatan banyak supaya dapat banyak pengetahuan, ilmu pengetahuan juga. Baik, jamaah sekalian yang akan ya Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu suruk atau waktu Isra pada bagian yang kedua diskusi dialog, ada yang mau disampaikan yang masih berhubungan dengan materi, di luar materi, yang masih berkisar ibadah, muamalah, masyarakat. Tapi sebelum saya sampaikan kepada Pak Haji Rahman, ini sudah ada yang masuk pertanyaan ke saya ini. Yaitu tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu pokok pangkal istighfar. Istighfar itu kan astagfirullahaladzim. Sedikit-sedikitnya istighfar itu kan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'ayyamin wal amwat. Ini istighfar biasa. Dalam riwayat Abu Bakar, kamu mau nggak saya beritahukan pangkal pokok istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu bukan astagfirullahaladzim, tapi Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Tuhan. Tidak ada zat yang wajib disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan. Ana abduka, saya abduka, hambamu. Jadi saya adalah hamba. Wa ana ala ahdika, aku akan setia pada perjanjianku kepadamu. Ana ala ahdika, aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu, yaitu apa? Akan taat, patuh, tunduk pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bani Israel itu berjanji kepada Allah, ya, akan taat, patuh pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, taat pada perintahnya Nabi Musa. Tapi ketika Bani Israel itu nyembah patung anak sapi, maka Allah Ta'ala angkat perjanjiannya, hilangkan perjanjiannya kepada Bani Israel. Jadi yang menjadi pertanyaan, perjanjian itu apa? Perjanjianku kepadamu adalah aku akan taat, patuh, tunduk pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wawa bikamastatok, dan keyakinanku terhadap apa yang engkau janjikan sekuat kemampuanku. Wawa bika, dan aku dan keyakinanku terhadap apa yang engkau janjikan. Orang yang bertakwa itu yakin dengan janji Allah, yakin dengan ancaman Allah. Jadi keyakinanku terhadap apa yang engkau janjikan. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, diberikan pahala. Nah ini janji Allah. Ancaman Allah, siapa yang maksiat, siapa yang kufur, siapa yang durhaka, diancam oleh Allah. Semampuku, sekuat tenaga. Ya, sekarang subhanahu wa ta'ala, kalau kita sholat bisa berdiri batu. Tapi kalau enggak itu, ya bagian yang dipaksa Fatihah, telepon akan dihapus. Kalau berdiri nggak mampu, jangan. Sudah nggak mampu, bersila. Ini namanya mas topok tuh, Pak Anji. Sekuat tuh. Seperti yaitu apa? Haji wajib, umroh wajib. Ini statoa apabila mampu itu menjadikan wajib. Kalau belum mampu berarti belum wajib. A'udzubika min syarri ma sana'tu, berlindung kepadamu dari sejelek-jeleknya perkara yang aku kerjakan. Abu ulaka, aku
Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Aku mengakui kepadamu bahwasanya yaitu apa? Nikmat-nikmat itu daripada engkau. Wa abu bidambi, aku mengakui dosa-dosaku. Fafirli, maka ampunilah aku. Sungguhnya Allah, sungguhnya tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah ini dari segala subhanahu wa ta'ala. Anak ala ahdika wa wa'dika, maksudnya adalah aku akan setia pada perjanjianku terhadapmu, akan selalu patuh untuk pada perintah Allah, dan aku yakin terhadap apa yang aku janjikan jatuh sekuat tenaga. Sekalian subhanahu wa ta'ala, ini namanya sayyidul istighfar. Jadi bapak-bapak, ini amalan daripada Rasulullah diberikan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dapat ijazah untuk membaca istighfar dari Rasul. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani juga wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqiqu laka bi nikmatika alayya wa aqu bidambi fafirli innahu la yaghfiru illa anta. Ini amalan dari Nabi, sumbernya dari Nabi, diijazahkan kepada Abu Bakar. Pada hakikatnya ini adalah untuk kita semua. Semoga kita